Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kali marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, hingga di kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di Masjid Umar bin Khattab, Pondok Pesantren Tafidul Barak Putri Al-Husna Purbalingga, dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama kita mengkaji tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Dan mudah-mudahan ini menjadi bukti kita, majelis kita ini menjadi bukti kita, usaha kita untuk mentadabburi isi Al-Quran. Tidak lupa salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari akhir kelak. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan sedikit tentang kitab Tafsir Jalalain ini, tentang mu'alifnya, musannifnya. Lalu kita juga baca muqaddimah awal kitab. Tentunya muqaddimah yang kita baca pertemuan kemarin itu muqaddimah yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Karena Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menulis dari Al-Baqarah sampai surat apa? Al-Kahfi. Ya. Jadi awal ini yang nulis Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dari Al-Isra sampai An-Nas dilanjutkan Al-Fatihah itu ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, ini perlu diingat. Jadi muqaddimah yang dibaca kemarin itulah muqaddimahnya Imam As-Suyuti. Sekarang kita masuk ke ayat. Di sini di kitab sini diawali dengan suratul Baqarah, bukan surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu berada di akhir malah justru. Ya, karena supaya jelas bahwasanya yang menulis adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli tafsir Al-Fatihahnya. Kita awali dengan suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini madaniyatun. Suratul Baqarati madaniyatun. Berarti madaniyatun menjadi khobar. Suratul Baqarah mubtada. Surat Al-Baqarah ini madaniyah. Apa sih maksudnya madani? Ada makiyah, ada madaniyah. Yaitu dilihat dari waktu diturunkannya Al-Quran ini. Apakah setelah hijrah atau sebelum hijrah? Kalau sebelum hijrah, walaupun turunnya di Madinah, ya tetap makiyah. Kalau setelah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, maka madaniyah walaupun turunnya di Mekah. Batasnya adalah dari waktu hijrah, ya, sebelum atau sesudah hijrah, bukan tempatnya, bukan, tetapi waktunya. Kalau sebelum hijrah makiyah, kalau setelah hijrah madaniyah. Mi'atani, berarti ini khobar kedua. Surat Al-Baqarah itu madaniyah, dan surat Al-Baqarah ini ada jumlah ayatnya adalah mi'atani, berapa? 200. Wasitun au sab'un, 6 atau 7, wasamanuna, samanun 80.
Ya, maksudnya berapa? 286 atau 7. Apanya? Ayatan. Ayatan jadi apa? Tamyiz. Jadi tamyiz. Setelah bilangan 11 sampai 99, makdudnya itu nasab sebagai tamyiz. Diingat-ingat, bacanya ayatan. Jadi Al-Baqarah ini antara 286 ayat atau 287 ayat. Loh, kok bisa, Ustaz? Nah, ini karena ada perbedaan apakah basmalah itu adalah ayat pertama setiap surat kecuali surat At-Taubah atau tidak. Nah, itu perbedaannya di situ. Ya, kalau Bismillah termasuk surat setiap surat, termasuk ayat dari setiap surat, berarti ya 287. Nah, seperti itu ya. Jadi perbedaannya di memasukkan basmalah termasuk ayat Al-Quran atau bukan. Tapi kalau Al-Fatihah ya termasuk ayat Al-Quran, ayat pertama. Tapi kembali ada perbedaan lagi juga. Apakah basmalah termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah? Nanti akan membawa perbedaan di fikih, terutama ketika sholat menjadi imam. Kalau imamnya baca basmalah, berarti imamnya meyakini bahwasanya basmalah itu termasuk ayat Al-Fatihah yang wajib dibaca. Kalau nggak wajib dibaca, maka nggak sah. Ya. Nah, sedangkan imam hafaz Al-Quran yang kita baca kan pakai riwayat hafaz ya. Nah, itu memasukkan basmalah termasuk ayat pertama Al-Fatihah. Makanya kalau kalian bacanya hafaz ya, ketika sholat wajib basmalah. Kalau kalian meyakini basmalah bukan termasuk ayat Al-Fatihah, maka kalian cari qiraah yang tidak memasukkan basmalah termasuk ayat Al-Quran. Gitu ya, harus konsekuensi. Harus konsekuensi sama riwayatnya. Nah, karena memang ada perbedaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini memang tadi kalau bukan ayat berarti dia sebagai fasal, pembatas setiap surat kecuali surat Baroah atau surat At-Taubah. Ya, kalau surat At-Taubah malah justru tidak disunahkan ya untuk mengawali dengan basmalah. Ayat pertama Alif Lam Mim. Ini namanya apa? Kalau di pelajaran tahsin itu namanya apa ini? Fawatihul Suwar, ya, pembuka ayat. Di sini penjelasannya adalah Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Adapun Allah itu lebih mengetahui tentang maksudnya dengan itu maksudnya Alif Lam Mim. Berarti di sini penulis menerangkan maksud dari Alif Lam Mim itu wallahu a'lam. Ya. Mengenai maknanya diserahkan kepada Allah dan Allah yang mengetahui. Nah, ini termasuk ya yang mutasyabihat. Ya. Sehingga pendapat yang kuat masalah ini tentang makna-makna fawatihus suwar itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai maknanya. Tapi ada juga yang menafsirkan macam-macam. Ya. Dzalika ayatnya kan dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika ay hada. Dzalika itu isim isyarah.
untuk qarib atau ba'id. Dalika untuk apa? Ba'id, untuk sesuatu yang jauh, bermakna itu. Tapi di sini diartikan hada. Dalikal kitabu ay hadal kitabu. Ya, maksudnya itu ini secara makna. Lalu kenapa kok di Al-Quran menggunakannya dalika bukan hada saja? Nanti ada penjelasannya, karena tujuannya untuk ta'zim, untuk pengagungan. Bahwasanya Al-Quran ini bukan perkara remeh. Ini perkara yang agung, perkara yang besar. Al-Quran. Ya. Dalika ay hada, ingat. Ya, hada di sini berarti menjadi badal dari dalika. Ya. Karena dia setelah ay tafsiriyah. Ay itu ay tafsiriyah, huruf tafsir, menafsirkan. Maksud dari dalika adalah hada. Dalikal kitabu la raiba fi. Al-kitabu di sini dia sebagai badal dari dalika. Adapun kitab ini, atau kalau kita mau apa adanya, adapun kitab itu, karena teorinya pokoknya setelah isim isyarah, kalau ada isim yang ada alnya, itu pasti jadi apa? Badal dari isim isyarah. Adapun kitab ini berarti yang menjadi mubtada itu dalikanya. Khobarnya belum, al-kitabu baru badalnya. Adapun kitab ini alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yang membacahu padanya kitab, atau alladzi siapa? Muhammadun. Adapun kitab ini yang dibaca Muhammad, gitu. Ya. Yang alladzi berarti sifat dari al-kitabu, kitab yang dibaca, yang membacanya Muhammad. Hu di sini menjadi maf'ulun bih, yang dibaca, yang kembali ke alladzi. Fa'ilnya mana? Muhammadun. Fa'ilnya Muhammadun yang membaca. Makanya rofa, tanda rofanya dhammah. Itulah raiba fihi. La raiba, tidak ada keraguan. Maksudnya la syakka, raib sama syakka sama. La raiba, tidak ada keraguan, ai la syakka maksudnya. La di sini la apa? La nafiyah lil jinsi. Fungsinya sama dengan inna, menasabkan isim di depannya. Ya. Menasabkan isim di depannya. Tapi ketika isimnya berupa isim mufrad seperti ini, maka dia mabni dengan fathah fi mahalli nasbin. I'rabnya seperti itu. La raiba atau la syakka itu i'rabnya, raibanya ya. Raiba isim la mabni dengan fathah fi mahalli nasbin, gitu ya. Nanti kita pelajari di buku nahwu. Itu fihi di dalamnya, berarti khobarnya la raiba ya. Di dalamnya. Nyanya di sini kembali kemana? Alkitab. Jadi Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, karena semuanya benar. Ya, ilmu yang yakin, tidak ada keraguan sama sekali. Annahu, bahwasannya Alkitab itu min indillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatun nafi, dan kalimat nafi la raiba maksudnya itu adalah khobar.
Mubtada'nya mana? Mubtada'uhu dzalika. Mubtada'nya itu adalah dzalika yang pertama tadi. Dzalikal kitabu, khabarnya la raiba fihi. Wal isyaratu, adapun isyarah bihi dengannya, dengan apa maksudnya? Dengan dzalika. Ya, padahal maknanya hada, tapi makanya dzalika. Itu tujuannya untuk apa? Litta'zimi, untuk pengagungan. Nah, ini tadi kita sebutkan. Jadi isyarah menggunakan dzalika dalam ayat ini itu untuk ta'zim. Hudan, ini khobar kedua dari dzalikal kitab. Khobar pertama la raiba fihi, khobar kedua hudan. Jadi kitab ini itu adalah hudan, petunjuk. Hudan di sini maksudnya hadin, pemberi petunjuk. Ya, jadi hudan itu khobarun sanin, bacanya gitu. Khobar kedua, sanin, nggak ada yaknya karena dia masuk isim mangkus asani. Kalau ada alif lamnya ada yaknya asani. Tapi kalau alif lamnya hilang menjadi sanin, kayak al-qadi. Kalau alif lamnya hilang menjadi qadin. Khobar kedua, khobar pertamanya la raiba fi. Maksud dari hudan adalah hadin. Loh, kok bacanya hadin Ustaz? Iya. Karena dia isi mangkus juga al-hadi, ada yaknya aslinya. Hadin. Pemberi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi yang tidak bertakwa kepada Allah tidak bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an. Untuk orang-orang bertakwa, as-sairina, yaitu orang-orang yang sairina, maksudnya adzahibina, maksudnya yang menuju atau berjalan menuju ila taqwa, kepada takwa. Bimtisalil awamiri, dengan mengerjakan perintah-perintah, wattinabin nawahi, dan menjauhi larangan nawahi. Littiqaihim, aslinya liittiqa, tapi hamzahnya nggak boleh dibaca karena hamzah wasol. Litti, taknya ada tasdidnya. Littiqaihim, karena takutnya mereka bidzalikan nari, dengan neraka itu. Bidzalikan nari, kita kembali ke dzalika tadi. An-nari isim yang ada alif lamnya setelah isim isyarah, berarti an-nari jadi apa? Badalnya dzalika. Bidzalikan nari, dzalikanya mabni ya fi mahali jar. Ya. An-nari badal dari dzalika majrur karena mubdalnya mahalnya jar. Alladzina, orang-orang yang alladzina ini sifat dari muttaqin. Orang muttaqin itu sifatnya bagaimana? Alladzina yu'minuna, orang-orang yang yu'minuna, beriman. Siapa mereka? Maksudnya yu'minuna adalah yusaddiquna, membenarkan, bil ghaibi, perkara gaib, perkara yang tidak terlihat. Bil ghaibi maksudnya bima ghaba anhum, ya, membenarkan pada sesuatu yang tidak terlihat dari mereka. Bima ghaba anhum. Apa saja contohnya? Minal ba'tsi, dari kebangkitan. Kalian percaya bahwasanya kita akan dibangkitkan oleh Allah? Ya. Loh, tapi kan kiamat kapan? Kiamat kapan terjadi?
Kiamat sudah dekat atau masih jauh? Sudah dekat. Ya. Kalau ukurannya umur alam semesta, maka kita di penghujung umur alam semesta ini. Tapi kalau ukurannya umurnya kita, masih terasa lama. Kalau ukuran, karena kita baru lahir kemarin. Nah, alam semesta ini udah lama sekali. Ya, kalau ukurannya umur kita, terasanya masih lama. Ya. Tanda-tanda kiamat itu, kita udah masuk kiamat, tanda-tanda kiamat besar atau masih tanda-tanda kiamat kecil? Yang besar udah ada yang masuk. Ada Imam Mahdi sebagai pembuka. Ada yang pernah ketemu atau sudah ada sekarang? Nah, kalau Imam Mahdi sudah muncul, berarti itu mulai gerbang datangnya tanda-tanda kiamat besar selanjutnya. Ya, nanti akan datang fitnah terbesar, ya, umat manusia, yaitu Dajjal. Ya, nanti Dajjal bisa dibunuh oleh Nabi Isa yang turun kembali ke langit dunia di Damaskus sana. Ya. Nah, nanti Nabi Isa juga akan setelah membunuh Dajjal, ya, ada musuhnya Nabi Isa lagi, namanya Ya'juj Ma'juj. Nah, ini panjang ini, silahkan nanti di pelajaran akidah ya. Tapi jilid berapa ya? Jilid 2 ya, tentang iman jilid 2. Iman hari akhir itu bab terakhir. Kelas 2 berarti ya sekarang ya, jilid 2. Nanti minta ke ustadznya tolong ceritakan lebih detail tentang tanda-tanda kiamat ya. Artinya kok kerasa masih jauh, kita meninggal lalu kita dikuburkan ya, apakah tubuh kita masih utuh? Ya, dalam hitungan hari, dalam hitungan bulan, dalam hitungan tahun, lama-lama tinggal tulang belulang. Atau bahkan saking lamanya tulang juga bisa hancur. Tapi ada satu tulang yang tidak akan pernah hancur. Apa itu? Ya, itu ajwudana, tulang ekor. Ya, dari situlah Allah nanti bangkitkan kita. Ya, jadi tiupan sangkakala itu ada perbedaan memang, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Ya, tiupan sangkakala yang pertama keras sekali, ya, membuat orang terkejut. Ya, yang menjumpai terjadinya kiamat adalah seburuk-buruk manusia. Karena orang-orang beriman mati semua sebelum terjadinya kiamat. Karena nanti ada angin sepoi-sepoi dari arah Yaman, ya, yang mengenai orang-orang yang walaupun di hatinya hanya sedikit iman akan mati. Ya. Yang tersisa hanya seburuk-buruk manusia yang akan menjumpai hari kiamat. Ya. Kaget orang ketika terdengar tiupan sangkakala. Saking kagetnya, terus bumi bergoncang. Kalian bisa bayangkan begitu dahsyatnya goncangan bumi sampai ada ibu-ibu yang sedang hamil sampai keguguran. Ya, sampai keguguran. Berarti kan dahsyat sekali goncangannya. Ya, bukan hanya yang di bumi yang goncang, yang di atas juga. Pokoknya alam semesta kacau. Ya, bintang-bintang pada berjatuhan. Ya, itu tiupan sangkakala pertama. Tiupan yang membuat kaget, membuat alam semesta hancur, dan membuat yang bernyawa pada mati semua, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mati. Ya. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua.
Ya, ketika sangkakala kedua ditiupkan, nah itulah namanya tiupan kebangkitan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita dengan seperti tanaman. Seperti tanaman. Allah turunkan hujan. Dari hujan itulah nanti kita, tapi prosesnya enggak selama ketika di dunia ya. Kalau di dunia kan lama banget. Ya enggak? Kalau di dunia itu kan ya, kita nutfah berapa? Berapa bulan? Kita jadi nutfah. Habis nutfah apa? Alaqah, ya. Nutfah cairan, ya. Dari cairan itu kira-kira 4 bulan ya, betul ya? 4 bulan. Terus alaqah segumpal darah. Nah, setelah itu jadi apa? Mudghah, segumpal daging. Nah, setelah itu nanti Allah berikan tulang, ya, jadikan tulang, lalu diliputi daging-daging, lalu jadilah kita. Lama-lama sempurna. Ya, sampai 9 bulan melahirkan. Itu prosesnya lama. Tapi besok ya nggak selama itu. Ketika hari kebangkitan, Allah turunkan hujan, ya langsung jadi terbentuk. Walaupun jadi ketika meninggal hancur badannya, tetap ya yang namanya ajbud danak tadi nggak mungkin hancur dan tidak mungkin hilang. Kenapa? Karena Allah itu memiliki al-latif. Memiliki sifat apa? Al-latif. Allah Maha mengetahui perkara yang detail, ya. Walaupun tenggelam, makanya dulu itu ada Rasulullah menceritakan ada orang itu berwasiat kepada saudaranya, nanti kalau saya meninggal tolong saya dibakar, tolong kumpulkan kayu-kayu bakar, lalu hidupkan, lalu bakar tubuh saya. Setelah itu abu tubuh saya kumpulkan, bawa ke tengah laut, sebar. Itu wasiatnya. Lalu dilaksanakan sama keluarganya. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Jawabannya apa? Saya melakukan itu supaya karena saya takut berjumpa denganmu, berjumpa dengan Allah, sehingga saya punya ide, ya, supaya enggak dibangkitkan, dia pengen hancur, ya. Tapi ternyata bisa dibangkitkan oleh Allah, bisa ketemu sama Allah. Gara-gara rasa takutnya kepada Allah, malah justru dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia masuk surga. Ya. Gara-gara apa? Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kita beriman kepada perkara gaib, ya. Terutama tentang hari akhirat. Kita lanjutkan. Minal ba'si, dari kebangkitan, wal jannati wan nari, dari surga, dari neraka, kita harus yakin itu. Ya. Nah, ada di pelajaran akidah semua, di rukun iman. Lalu sifat orang mutakin adalah wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Mereka menegakkan salat. Maksudnya yaitu Nabi yang mengerjakan salat, hanya kembali ke salat. Bihuquqiha, dengan hak-haknya salat. Hak-haknya salat itu apa? Ya rukunnya, ya sunnahnya, yang wajibnya itu juga dikerjakan. Itulah orang-orang yang bertakwa. Mengerjakan salatnya tidak asal-asalan, tapi ya, makanya ya Rasulullah SAW itu melarang salat-salat, jenis-jenis salat yang dipermisalkan oleh Rasulullah itu seperti hewan. Rasulullah itu melarang duduk iqa'ul qalbi. Nah, duduknya ketika sholat, duduknya mohon maaf anjing. Ya. Gimana duduk sholat yang dilarang, yang kata Rasulullah seperti duduknya anjing? Tahu nggak?
Jadi duduknya itu menempel, ya pantatnya menempel lantai, lalu telapak kakinya diangkat keduanya. Ingin tahu contohnya? Gak apa ya. Nah ini yang dilarang. Jadi kayak gini ya. Nah kayak gini ya. Nah sholat kayak gini, gak boleh nih. Ini kayak anjing katanya Rasulullah. Ya kayak gini. Ya. Nah yang dibolehkan tuh yang dibolehkan kayak gini. Ini hanya untuk duduk di antara dua sujud. Ya, ketika sujud Allahu Akbar kayak gini. Lalu sujud lagi. Kalau untuk dua sujud boleh. Tapi yang kayak gini. Bukan yang kayak gini. Kalau kayak gini enggak boleh. Ya, kayak gini enggak boleh. Susah ya kalau enggak biasa. Itu ya, itu penting. Terus Rasulullah juga pernah melarang sujudnya seperti sujudnya burung gagak ya, burung gagak. Itu gimana? Sujudnya itu ya kayak gini kan ya, kayak orang matuk-matuk itu ya burung. Itu berarti sujudnya tuh cepat ya. Pernah nggak sujud kejedut? Nah kayak gitu tuh. Ada yang pernah? Jadi nggak sempurna sujudnya. Ya, terlalu apa itu semangat atau malah ingin buru-buru. Itu menandakan tidak khusyuk. Ya, itu menandakan tidak khusyuk. Jadi orang-orang yang bertakwa itu mengerjakan sholat plus hak-haknya sholat dikerjakan, dia khusyuk. Wa mimma, dan dari apa-apa yang ma-nya di sini adalah itu mimma, min sama ma digabung diidgham menjadi mimma. Dari apa-apa yang rozakna, memberi rizki siapa kami hum kepada mereka. Rozakna di sini maksudnya aktoina, memberi siapa kami hum kepada mereka. Yunfikun, mereka itu menginfakkan ya, dari rizki yang Allah berikan kepada mereka, mereka infakkan ya, keterangannya menginfakannya fi ta'atillahi, dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terusan ayat berikutnya masih mengenai sifat orang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ya. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang yu'minuna. Mereka beriman dengan sesuatu yang unzila diturunkan ilaika kepadamu. Maksudnya yang diturunkan kepadamu itu apa? Al-Qur'anu. Naibul fa'il dari unzila itu maksudnya Al-Qur'an. Ma-nya di sini berarti Al-Qur'an. Mereka beriman terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu. Wa ma unzila min qablika, dan kitab suci yang diturunkan sebelummu Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad kitab sucinya ada apa saja? Nah, di sini disebutkan at-Tauratu Taurat, wal Injilu dan Injil, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka orang-orang yang dengan akhirat hum yuqinun, mereka yakin. Ya. Yuqinun di sini maksudnya ya'lamuna, mereka mengetahui tentang akhirat, tahu ilmunya dan dia meyakininya. Ya. Karena kalau nggak yakin, makanya dalam Quran surat apa juz 9, masalah kaum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al qaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ya, ketika ditanya kenapa masuk neraka ya gitu. Karena nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari pembalasan hatta atanal yakin, sampai mati enggak tobat. Ya.
cara mengingkari akhirat. Ulaika adapun mereka al-mausufuna yang disifati bima dzukira dengan sesuatu yang sudah disebutkan tadi itu, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara gaib, menegakkan sholat, menginfakkan rezeki yang dari Allah, ya. Itu ala hudan, di atas petunjuk mir rabbihim, dari Rabb mereka. Wa ulaika adapun mereka itu humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika mubtada, al muflihuna khobar. Lahum, hum di sini domir. Nah, jadi hum di sini dia di antara mubtada sama khobar. Mubtadanya ulaika, khobarnya muflihun. Namanya domirul fasli, domir pembatas, ya, membatasi antara mubtada dan khobar. Jadi dia di tengah-tengah antara mubtada dan khobar. Ulaika humul muflihun, namanya domirul fasli. Muflihun di sini siapa? Al-faizuna bil jannati, orang yang berhasil memperoleh jannah. Wan najuna minan nari, dan selamat dari neraka, itu namanya orang beruntung, masuk surga dan terhindar dari neraka. Maka penting ini mindset kita. Yang namanya berhasil itu ya berhasil akhirat yang sejatinya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, siapa mereka? Contohnya seperti siapa di sini? Ka Abi Jahlin, Abu Jahal, wa Abi Lahabin, wa nahwihima. Itu sawaun, sama saja. Sawaun di sini khobar, mubtadanya mana? A'andar tahun mubtada. Nah, ini belum sampai ini materinya. Ya. Sawaun yang penting khobar muqaddam, sawaun itu. A'andar tahum mubtada yang diakhirkan. Itu sama saja alaihim atas mereka. Apakah a'andarta, memberi peringatan siapa kamu hum kepada mereka? Bitahqiqil hamzataini, baca a'andartahum dengan mentahqiq kedua hamzahnya, maksudnya membaca kedua hamzahnya dibaca a'andar. Bitahqiqil hamzataini, atau bisa juga dibaca wa ibdalisaniyati alifan, mengganti hamzah kedua dengan alif. Berarti hamzah keduanya enggak dibaca, diganti alif, dipanjangkan. Andar tahu. Bisa juga dibaca seperti itu. Wa tashiliha, atau dengan cara mentashilkannya, mempermudahkannya. Wallahu alam, cara bacanya gimana, tanya ustazah siapa ya yang ahli qiraah. Nanti tanya. Wa, atau bisa juga dibaca wa idkhali alifin bainal musahhalati wal ukhra, memasukkan alif di antara musahalah yang dimudahkan, wal ukhra atau yang lainnya, dan lainnya. Wa tarkihi, dan meninggalkannya. Nah, ini cara bacanya wallahu alam bisawab. Nah, karena ini masuknya ke riwayat, ya, ke riwayat cara membaca a'anzar tahum. Ya, mungkin cukup sekian dari Ustaz, karena sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ayat yang kita kaji ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.